Ibu, Bapak, rekan-rekan sekalian, saya perkenalkan biodata Ibu Linda Oyok Lindarsih Esos ya Bu ya. Beliau lahir di Jakarta 21 Maret tahun 1968. Sebentar lagi ulang tahun. Ya betul. Dan beliau ternyata sekarang itu menduduki posisi kasih perlindungan khusus anak. Nah, sesuai dengan materi kita ya tentang perlindungan anak. Untuk itu kepada Ibu Oyok Lindarsih Esos kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Dan mohon izin Ibu, nanti sesuai kesepakatan ketika Pak PJ hadir maka kita cut terlebih dahulu ya Bu ya. Ya, nanti saya kasih tahu. Termasuk nanti kalau waktu habis ya Bu ya. Waktunya berapa menit ya Ibu Bapak? 2 jam katanya. 2 jam. Siap Bu Oyok, siap seharian juga ya. Kurang lebih 40 menit ya Bu ya. Nanti kita ada sisanya sesi tanya jawab. Sekali lagi, mari kita sambut pemateri kita Ibu Oyok Lindarsih Esos. Tepuk tangan untuk Bu Oyok. Maaf ya Ibu, saya turun ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari sini aja ya nanti ya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di acara workshop ya. Penguatan tim pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan menuju zero kekerasan pada anak. Ya, yang tadi telah disampaikan, nama saya adalah Oyok Lindarsih. Jabatan saya sekarang ini adalah tadinya sebagai kasih pelindungan khusus anak. Tapi setelah jadi JF menjadi analis kebijakan ahli muda. 3 kasih menjadi 1 Pak, Ibu. Karena kasih yang di DP3A khusus penanganan bidang PPK PA, pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak ada 3, tetapi yang 2-nya sudah pensiun. Jadinya 3 kasih menjadi 1 saya sendiri. Ya, itu awal perkenalan dari saya ya. Baik, kita langsung saja kepada paparannya, yaitu paparan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dalam workshop pencegahan dan penanggulangan kekerasan pada satuan pendidikan. Lanjut. DP3A Kota Bekasi terdiri dari 3 bidang ya Bapak Ibu. Yang satu mengenai bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga. Apa sih di dalamnya bidang PUG ini? Kita panggil bidang PUG yang menamakannya ya. Bidang PUG ini menangani salah satunya tupoksinya adalah mengenai perempuan-perempuan Bu. Perempuan pemberdayaan yang kokoh sebagai seorang perempuan ya. Jadi seorang ibu yang bekerja, peka, perempuan pekerja. Salah satunya itu. Yang kedua mengenai pengarusutamaan gender ini. Dan yang lainnya adalah mengenai PKK. Ya, PKK, Posyandu ini ada di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga ya. Yang kedua adalah bidang pemenuhan hak anak. Bidang pemenuhan hak anak ini apa sih? Ya Bu ya. Di dalam pemenuhan hak anak ini adalah tidak boleh ada anak yang tidak bersekolah. Khususnya di Kota Bekasi ini. Harus bersekolah minimal sampai kelas 12 ya, Bapak dan Ibu ya. Dan di sini pemenuhan hak anak ini ada lagi mengenai sekolah ramah anak. Nanti ada Ibu Kartika ya, kebetulan saya
ikut sertakan di kegiatan ini. Jadi nanti ibu-ibu kalau menanyakan masalah apa sih itu SRA itu, sekolah ramah anak itu gitu. Nanti ada yang menjawabnya ya. Dan situ ada lagi mengenai KLA, Kota Layak Anak yang sekarang ini sedang berjalan. Dan kita minta datanya juga ini dari distrik karena memang lagi persiapan ya Bu ya. Lagi persiapan penilaian. Jadi data-data yang itu yang dibutuhkan oleh kami di bidang PHA. Dan yang ketiga adalah bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Adalah itu bidang saya, bidang PPKPA disingkatnya. Yaitu kita menangani kasus-kasus kekerasan sekota Bekasi. Ada di bidang kami Ibu. Banyak-banyak kasus yang ada di kota Bekasi ya Bu ya. Mudah-mudahan dijauhin deh dari anak-anak kita, dari keluarga kita, dari saudara-saudara kita. Karena memang pertama kali kita masuk ke saya Bu khususnya di DP3A, kebetulan langsung menjadi kasih di situ. Sampai trauma, nggak bisa tidur Ibu. Ternyata ada ya kasus-kasus yang sebegini rumit, sebegini seram gitu bagi saya. Sampai saya nggak bisa tidur Bu. Sampai terngiang-ngiang terus, dan kita lebih khawatir lagi, lebih kepada anak-anak kita. Jadi kalau misalnya anak saya belum pulang, saya langsung telepon tuh. Kamu ada di mana sayang? Kamu ada di mana kak? Kamu ada di mana dek? Kok belum pulang? Tadinya saya nggak terlalu ini, tapi begitu saya masuk ke bidang PPKPA ini, ke DP3A, aduh saya jadi nggak bisa tidur. Ya semoga semuanya kasus-kasus yang ada di Kota Bekasi ini tidak ada di dalam keluarga bapak dan ibu ya, anak, saudara, dijauh-jauhkan lah ya, karena serem bagi saya. Ya, lanjut. Kota Bekasi terdiri dari 210,49 km persegi. Batas wilayahnya adalah utara, sebelah utara dengan Kabupaten Bekasi, timur juga dengan Kabupaten Bekasi, selatan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, dan barat adalah Provinsi DKI Jakarta. Kota Bekasi terdiri dari 12 kecamatan dan 56 kelurahan. Lanjut. Jumlah penduduk Kota Bekasi di tahun 2023 semester 2 adalah sebanyak 2.513.669 jiwa. Itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, laki-lakinya 1.257.169 jiwa dan perempuan 1.256.500 jiwa. Kemudian penduduk anak ya Bu ya. Anak itu apa sih nanti ya kita lanjutkan ya. Anak itu terdiri dari dalam kandungan atau sampai dengan sebelum 18 tahun ya Ibu ya. 18 tahun lebih 1 hari itu masuknya ke dewasa, ke perempuan. Sebanyak 721.822 jiwa. Ya, anak laki-lakinya terdiri dari sebanyak 372.467 jiwa dan anak perempuannya 349.355 jiwa. Lanjut. Ini dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan lanjut semuanya. Yang undang-undang nanti Ibu melihat situ. Dan lanjut. Ini juga dasar hukumnya yang nomor 11. Perda Kota Bekasi nomor 3 tahun 2023 karena baru jadi ya Ibu ya di tahun 2023 ini mengenai perlindungan anak dan perwal Kota Bekasi nomor 28A tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi. Kemudian perwal Bekasi nomor 31 tahun 2018 tentang pedoman pengarusamaan gender dan Kota Bekasi. Ya ini dasar hukumnya ya Bu ya. Pengertian anak yang tadi saya bilang tadi. Apa sih anak itu? Siapa sih anak itu? Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi itu sudah dihitung ya Ibu ya, dasarnya ya. Sampai sebelum
berumur 18 tahun, dia masuk ke kategori anak. Pelindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Itu perlindungan anak ya Bu ya, kategorinya dari apa artinya itu ya. Lanjut, jenis kekerasan pada anak itu ada 5. Yang satu adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang menyebabkan cedera, yang membekas ya Bu ya, itu kekerasan fisik. Yang kedua kekerasan psikis. Kekerasan yang menyebabkan gangguan kesehatan mental, spiritual, moral, dan sosial. Jadi psikis kita yang kena ya, itu banyak yang terjadi di kami ya, melaporkan banyak kejadian tersebut. Yang lanjut, ketiga kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah pelibatan kegiatan seksual pada anak secara paksa, seperti eksploitasi, prostitusi, pornografi, memperlihatkan kemaluan pada anak, stimulasi seksual, dan perabaan. Itu kategori dari kekerasan seksual. 4, penelantaran. Kegagalan dalam pemenuhan hak-hak anak dalam tumbuh kembangnya. Itu penelantaran. Lanjut. Yang kelima adalah eksploitasi. Penggunaan anak dalam pekerjaan anak atau aktivitas lain untuk mendapatkan keuntungan salah satu pihak termasuk pekerja anak. Jadi apabila ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk bekerja, itu termasuk eksploitasi ya Pak ya, Ibu ya. Karena banyak bapak-bapak nih atau ibu-ibu nih itu misalnya dia ekonominya ya, ekonominya dia kurang lah ya, itu jadi menyuruh anak itu bekerja, misalnya dia minta-minta atau dia ngamen, itu termasuk eksploitasi ya. Lanjut. Nah ini data ke kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi ya Bu, yang kita tangani 5 tahun terakhir ya, yang tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023. 2023 termasuk banyak, ini 220 kasus yang kami tangani. Masuk ke DP3A. Lanjut. Yang sebelah sini, ini sulit ya Bu ya, karena di situ ya 2 ya. Mohon maaf ya Bu. Panitia coba dua-duanya. Jadi saya bisa jalan sana, bisa jalan sini ya Bu ya. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Ya. Coba panitianya. Operator screen, mohon dikondisikan agar tampilan bisa di 2 layar. Bapak operator. Ya, sambil dilanjut mungkin Bu, ya. Nanti kita upayakan. Terima kasih. Ya, lanjut. Nanti ya Bu, mudah-mudahan bisa nih yang layar selanjutnya. Nah, ajarkan pada anak bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh. Ini terutama Bapak dan Ibu guru nih, yang harus paham dan mengenalkan bagian-bagian tubuh yang mana kepada si anak yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Baik itu kepada seorang ayah kandung sendiri ya Ibu ya. Tanpa izin daripada ibu atau anak tidak boleh disentuh. Ya Bu ya, Bapak ya, mohon maaf ini yang punya bapak-bapak nih. Memang tidak boleh, tidak boleh ya, karena banyak kejadian yang dilakukan oleh seorang ayah kandung kepada anaknya. Jadi kalau Bapak mau, misalnya kan anak itu buang air besar atau buang air kecil ya, minta ini dulu sama ibu ya, atau ditungguin sama ibunya. Kalau misalnya memangnya ibunya tidak sempat, ya, jadi memang tidak boleh, ya itu. Bagian-bagian mana saja sih? Adalah bagian mulut, dada ini ya Bu ya, ini ya, dada ya, dada kemaluan. Nah kemaluan sama pantat ya, jadi tidak boleh bokong, itu tidak boleh disentuh oleh orang lain tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari ibu, seorang ibu ya, untuk anak-anaknya ya.
Jadi empat dasar ini, 4 kategori ini, tolong Bapak dan Ibu ajarkan kepada murid-muridnya sedini mungkin, ya. Ya, lanjut. Kenapa sih penting bagi anak untuk tahu, ya, bagian mana tubuh mereka yang tidak boleh disentuh? Ya udah, penting dong, katanya, ya kan? Si kecil juga harus tahu bagian tubuh mereka, terutama bagian tubuh yang sensitif dan tidak boleh disentuh orang lain. Biarkan mereka mengenal dan mengamati setiap detail tubuh mereka. Mereka juga perlu mengeksplorasi tubuh mereka. Itu semua membutuhkan bantuan kita sebagai orang dewasa untuk membantu mereka mengidentifikasi bagian-bagian tubuh mereka. Makanya dijelaskan, ya Ibu, ya. Yang mana yang tidak boleh sentuh, apa sih ininya gitu, ya Bu, ya. Itu sedini mungkin harus, apalagi Bapak dan Ibu sebagai seorang pendidik nih untuk anak-anaknya. Karena dari TK juga ada yang masuk kekerasan, Bu, melapor ke kami. Jadi itu perlu kami sampaikan, ya, kepada Ibu dan Bapak. Dan gimana sih caranya? Ajari mereka sejak dini dengan bahasa yang lembut dan mudah mereka serap. Jangan menyentuh bagian tubuh mereka yang sensitif dan privasi tanpa izin. Itu tadi izin, ya Bu, ya, dengan seorang ibunya, ya, nggak boleh. Jadi beritahu anak nama masing-masing bagian tubuh tersebut. Jelaskan pada anak fungsi dari masing-masing bagian tubuh. Beritahu anak bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Lanjut. Sekarang perilaku bullying. Perilaku bullying ini banyak lagi booming-boomingnya, Bu, di sekolah. Ya, kita menangani kasus bullying banyak benar. Mungkin Ibu juga tahu mana-mana kasus yang viral, ya. Ada dari anak SMA berbenturan dengan anak SD, ya kan? Banyak deh. Jadi kami juga selalu bersinergi dengan KPAD untuk melakukan sosialisasi penanganan kasus. Kami selalu bersinergi dengan KPAD. Jadi kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu kurang paham, apa sih ini, apa sih itu, nanti bisa bertanya langsung dengan KPAD, ya Bu, ya. Atau dengan mengenai nanti dengan SRA, dengan Ibu Kartika. Lanjut. Pengertian bullying. Bullying merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah secara berulang dari waktu ke waktu dengan sadar untuk merugikan orang lain. Itu namanya bullying, ya Bu, ya. Makanya dari sedini mungkin, mudah-mudahan juga jangan sampai terjadi di sekolah Bapak dan Ibu semua. Karena memang itu kasus yang lagi booming yang sedang melaporkan ke kami. Banyak sekali. Lanjut. Jenis-jenis perilaku bullying. Fisik, verbal, sosial, cyberbullying. Fisik, perbuatan yang mengakibatkan cedera, ya Bu, ya, yang melekat di dalam tubuh. Yang berbekas di dalam tubuh, itu adanya fisik. Verbal, yaitu menggunakan kata-kata yang kurang sopan, ya Bu, ya. Verbal itu namanya yang ngata-ngatain orang tua, apa segala macam, menyebabkan hati, kata-kata yang kotor, fitnah, berbau porno, ancaman atau teror. Itu verbal. Sosial adalah tujuannya untuk merusak reputasi seseorang dalam lingkungan sosial. Ya, dalam medsos, ya Bu, ya. Misalnya menyebarkan kebohongan, melontarkan lelucon tapi dengan tujuannya untuk menghina orang lain, mendorong seseorang di sekitar untuk mengucilkan seseorang juga, tatapan sinis yang ditujukan untuk mengintimidasi secara halus. Itu dari dalam medsos, ya Bu, ya. Sosial. Yang keempat adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah bentuk tindakan agresif yang ditujukan kepada seseorang melalui teknologi atau digital, ya. Itu mengirimkan teks email, gambar porno, segala macam itu yang berbau seksual dan agresif. Mengucilkan seseorang dalam lingkup pertemanan di dalam media online. Lanjut.
Ini alur pelaporan Bu, penanganan kasus yang kami terima, ini alurnya seperti ini. Ada pelaporan langsung dan tidak langsung. Ya, korban langsung ke kami. Terus pengaduan tidak langsung adalah bisa melalui RT, RW, PATBM, ya. Karena ada PSM ada tuh di lingkungan kelurahan, ya, PSM ya. Dari masing-masing kelurahan bisa melaporkan Ibu ke situ, nanti dari mereka bisa ngadu ke kami, seperti itu. Kalau langsung orangnya langsung melapor ke kami dengan mengisi formulir apa segala macam. Itu seperti itu ya Bu ya. Nih. Jadi kayak begini nih alurnya dan yang kayak gitu. Baik, lanjut. Nah, ini juga bisa alur penanganan kekerasan terhadap anak di puskesmas. Ya, alurnya juga seperti ini. Bisa langsung nanti dari puskes atau dari dokternya atau kapuskesnya itu melapor kepada kami ada kasus kekerasan. Jadi kami langsung nanti yang bisa datang langsung ke home visit melalui home visit ya Bu ya. Atau nanti orangnya bisa langsung juga disuruh datang ke kami. Sekarang saya mau tanya, Ibu DP 3 Kota Bekasi sudah tahu alamatnya di mana? Bapak? Belum? Aduh, kasihan amat ya. Saya udah banyak berbicara tapi belum ada yang tahu juga. DP 3A Kota Bekasi adanya di kantor wali kota. Kantor wali kota Bapak dan Ibu tahu? Tahu. Keterlaluan kalau nggak tahu mah ya. Di kantor wali kota Bekasi di lantai 5, gedung D, kalau nggak salah gedung biru ya, yang 10 lantai itu loh Pak. Ya, itu adanya kami di lantai 5 ya. Itu satu-satunya dinas yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya, DP 3A Kota Bekasi. Lanjut. Nah ini, kalau semisalnya ada jangan anak lah ya, atau teman atau orang lain lah, tetapi Bapak dan Ibu mengetahui, mendengar, melihat, Ibu harus menjadi pelopor dan pelapor, ya. Supaya apa? Supaya pelakunya jadi takut ya Bu ya. Ya, takut nih kalau kita laporkan, merasa ada efek jerahnya bagi pelaku ya. Ya, nanti kalau semisalnya memang Ibu tidak bisa melaporkan langsung, ini ada melalui telepon teman curhat perempuan dan anak, ya. Ini silakan Ibu nanti teleponnya dicatat, mudah-mudahan tidak terjadi pada anak, saudara, ya, yang teman yang dekat-dekat dengan kita jangan sampai deh jauh-jauh, karena memang menyeramkan kalau bagi saya ya. Lanjut. Nah ini definisi SRA, ya. Definisi SRA adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Ya Bu ya, ini ada teman kami Ibu Kartika, nanti silakan kalau misalnya memang Ibu bertanya, memang karena kan di SRA ini adalah khusus sekolah-sekolah ya. Nanti Ibu Kartika yang menjawab. Lanjut, 3 pilar SRA, satuan pendidikan, orang tua dan peserta didik. Itu 3 pilar ya di dalam SRA itu. Lanjut. 4 konsep SRA. 1, mengubah paradigma dari pengajar menjadi pembimbing orang tua dan sahabat anak. 2, orang dewasa memberikan keteladanan dalam keseharian. 3, memastikan orang dewasa di satuan pendidikan terlibat penuh dalam melindungi anak. Yang keempat, memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 6 komponen SRA. Lanjut. Nih 5 prinsip SRA. 1, non-diskriminasi. 2, kepentingan terbaik anak. 3, hidup dan tumbuh kembang. 4, partisipasi anak. Dan 5, pengelolaan yang baik. Lanjut. Ini 6 komponen SRA yang tadi ya. 1, kebijakan tentang SRA. 2, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih KHA, Konvensi Hak Anak. 3,
proses belajar yang ramah anak. 4. Sarana prasarana ramah anak. 5. Partisipasi anak. 6. Partisipasi orang tua. LM, DU, stakeholder lainnya dan alumni. Lanjut. Nah, ini perlindungan anak. Perlindungan anak itu adalah kewajiban semua pihak ya Ibu ya. Ya, baik itu orang tua, satuan pendidikan, masyarakat lingkungan, ataupun lembaga pengasuhan alternatif. Ya, seperti itu. Soalnya menjadi tanggung jawab bersama. Lanjut. Nah, ini program dan kegiatan yang setelah dilaksanakan oleh kami Dinas DP3A Kota Bekasi. Pemenuhan hak anak. Kegiatan-kegiatannya lanjut. Nah, ini ya Bu, sosialisasi sekolah ramah anak ke SDN-nya. Ini yang sudah dilakukan oleh kami DP3A Kota Bekasi. Nih, ada Ibu Kartikanya. Lanjut. Nah, ini juga ya, tuh. Lanjut. Nih. Masih terus, lanjut. Nah, ini Hari Anak Nasional tingkat Kota Bekasi ya tahun 2023. Setelah dilaksanakan mungkin dari Bapak dan Ibu juga telah mengirimkan kali ya anak-anaknya ya ke DP3 Kota Bekasi. Lanjut. Ini Hari Anak Nasional, Jambore Forum Anak Kota Bekasi. Lanjut. Nah, ini perlindungan khusus anak Bu yang telah kami lakukan di DP3 Kota Bekasi, yaitu mengenai sosialisasi di tahun 2023 ke 7 kecamatan sekota Bekasi. Lanjut. Pembinaan PATBM, karena di PATBM ini di masing-masing kelurahan dan kecamatan ada ya Bu ya. Pokoknya setiap kecamatan, kelurahan itu ada satu pengurus PATBM sebanyak 10 orang. Itu dari masing-masing kelurahan dan kecamatan ada pengurusnya. Lanjut. Nah, sosialisasi perlindungan anak ke sekolah juga ada ke SMP SMTS Kota Bekasi tahun 2023. Lanjut. Nah, ini telepon sahabat anak yang sekarang menjadi terpana. Tadinya kan TESA ya, telepon sahabat anak sekarang menjadi terpana. Teman curhat perempuan dan anak. Jadi sama aja, tadi juga teleponnya sudah kami sampaikan ya Bu ya. Tadi Ibu sudah catat. Ya, lanjut. Nih, Kepala Dinas. Kemarin ada TPPO Bu. Kita melakukan pemulangan ke orang tua dari Jogja ya Bu ya. Kita menyambut ya, menerima UPTD PPA dari Jogja dan langsung kita pulangkan kepada orang tuanya. TPPO ya, seperti ini ya. Kita pulangkan kepada orang tuanya. Lanjut. Nah, ini pendampingan BAP yang kami laksanakan, baik itu ke Polres maupun ke home visit, melalui home visit maupun ke Polda. Ini kegiatan-kegiatannya. Lanjut. Ya, semuanya lanjut. Ya, ini terakhir, stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Stop kekerasannya seperti ini ya Bu ya. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Mudah-mudahan itu yang dapat saya sampaikan di acara workshop pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat ya Bu ya. Untuk Ibu, khususnya kepada Bapak dan Ibu gurunya nih. Ya, semoga jauh-jauh semuanya kasus-kasus yang ada di Kota Bekasi, jauh-jauh dari sekolah-sekolah Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini ya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.